harus ada dalam diri kita. Karena dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuat, lakukanlah semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita harus lakukan semuanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang seperti ini dalam firman ini. Kita baca lagi, maju selangkah lagi, Kolose 3 ayat yang ke-6. Kolose 3 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Maju. Depan di situ juga, ya. Sudah dapat? Satu, ada di sini, ya. Satu, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya ulangi sekali lagi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau ada perkataan Kristus dalam diri kita, maka kita bisa berkata-kata yang baik, yang benar. Haleluya. Tetapi kalau tidak ada perkataan Kristus, firman Tuhan itu di dalam hati kita, mungkin kita tidak bisa berkata-kata firman. Bukan kata-kata firman yang kita keluarkan, tapi kata-kata apa? Kata-kata iblis dan dunia. Mari kita simpan firman Allah di hati kita. Jangan sampai firman Allah tidak ada di hati dan pikiran kita. Haleluya. Jangan sampai duri-durian dongeng, upasa atau apapun, upama atau apapun itu lebih condong dalam pikiran dan hati kita. Arti firman Tuhan aku boleh. Jika dulu akan membuat hati Tuhan ini, asyik terburu dan hati Tuhan ini. Terburu dan hati jadi tadi ada yang waktu sih. Jadi dua hati Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan dan ini. Ada yang tahu dah do. Hola leker. Hola leker do hingo. Firman pedang di ingo. Hata itu apa pedang do. Lokok di hati nak. Jangan sampai begitu saudara. Jangan. Harus ada kita simpan di hati dan pikiran kita dan mulut kita. Amin. Jangan sampai keluar masuk. Tidak ada tersimpan di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita, di roh kita. Jangan saudara. Kita harus simpan, kita pegang firman itu di dalam pikiran dan hati kita. Kenapa? Karena firman ini perkataan Kristus, hati Tuhan. Firman itu adalah perkataan Tuhan, pikiran Tuhan. Semua ini firman Tuhan. Apa yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu adalah pikiran Tuhan, perkataan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak suka firman, tidak suka, tidak senang mendengarkan firman, tidak senang membaca firman. Aduh bahaya. Tidak suka membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri dan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Firman Allah itu kekal abadi. Makanya dikatakan firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Mari kita taruh di hati kita. Haleluya. Orang yang tidak menyimpan firman di hatinya, dalam mulut dan perkataannya, pasti dia akan gampang jatuh dalam dosa. Pasti orang itu dilingkupi oleh kuasa kegelapan dan roh iblis yang menghakuk dalam dirinya. Pasti cepat jatuh dalam dosa karena tidak ada firman. Dia diperkuda-kuda oleh firman. Diperkuda-kuda oleh iblis itu, maksudnya. Bukan firman. Bahaya. Mari kita sebagai orang yang percaya jangan sampai malas baca firman. Jangan sampai malas membaca Alkitab. Haleluya. Coba ngomong pikirannya, jangan malas baca Alkitab. Haleluya. Jangan malas baca Alkitab.
Karena itu adalah perkataan Kristus. Bagaimana kita berkata-kata kalau tidak ada firman Tuhan dalam diri kita? Bagaimana kita berkata-kata yang baik, yang benar kalau tidak ada firman Allah di hati kita? Enggak bisa. Pasti perkataan menghakimi, menjas, menghujat, mengejek, perkataan mengutuk, perkataan yang berbohong. Pasti itu yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena tidak ada perkataan Kristus. Firman Allah tidak ada disimpan dalam hatinya. Mari kita jangan buat firman itu seperti dongeng. Haleluya. Jangan buat firman itu seperti membaca koran, membaca buku, membaca komik. Jangan sekali. Beda sekali. Haleluya. Karena firman itu yang mengubah hidup kita. Karena firman Allah ini yang mengubah hati dan pikiran kita, perbuatan kita, sikap kita, karakter kita di hadapan Tuhan. Amin. Karena firman itulah kita baca buku yang lain, buku komik, buku majalah, buku pelajaran. Adakah itu merubah sikap dan hati kita? Tidak bisa. Firman ini yang merubah sikap dan hati pikiran kita. Apa yang kita lakukan supaya kita berkata-kata firman, perkataan Kristus dalam diri kita? Apa yang kita lakukan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, hendaklah perkataan Kristus itu penuh kasih dalam diri kita. Haleluya. Perkataan kita itu penuh kasih. Tuhan bilang apa tadi? Penuh kasih perkataan kita itu. Jangan sampai kata-kata kita itu tidak penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Apa artinya itu, saudara? Jangan sampai perkataan kita tidak menunjukkan kasih Kristus. Kita harus menunjukkan penuh kasih. Kasih Kristus apa sih sebenarnya? Kalau kita berkata-kata, harus kata-kata yang menguatkan. Haleluya. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang itu namanya penuh kasih. Kata-kata yang menguatkan, membangun, menghibur. Kata-kata yang menyembuhkan. Kata-kata yang membuat orang itu makin bertobat dan mengenal Tuhan. Haleluya. Itu namanya penuh kasih. Kata-kata kita itu harus keluar dari mulut kita. Kata-kata yang memberkati orang lain. Amin. Itulah penuh kasih. Kata-kata yang membuat orang itu makin semangat, makin bergairah mengikut Tuhan. Haleluya. Bukan kata-kata yang melemahkan. Bukan kata-kata yang menghujat. Bukan kata-kata yang menjatuhkan. Atau kata-kata yang pedas, yang menyakitkan orang itu. Itu tidak kasih. Tidak ada kasih dalam kata-kata. Harus kata-kata yang penuh kasih. Haleluya. Kata-kata yang penuh kasih itu tidak menghakimi, tidak menghujat, apalagi mengutuk. Haleluya. Tidak ada kata-kata yang mengutuk. Orang yang penuh kasih tidak akan berkata seperti itu. Haleluya. Kalau ada kasih Kristus dalam dirinya, dia tidak pernah berkata-kata yang menghakimi orang itu. Dia akan berkata-kata bagaimana orang ini makin diberkati Tuhan. Haleluya. Itulah. Mari kita buka dulu Alkitab kita, saudara. Di dalam Amsal. Kitab Amsal, saudara. Amsal pasal 18. Amsal pasal 18. Mari kita buka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan. Amsal 15. Amsal 15 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat kita. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini Tuhan bilang apa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Orang yang penuh kasih dia akan berkata yang lembut, tidak berkata-kata yang pedas, tidak berkata-kata yang menyakitkan, yang membuat amarah, dendam, balas dendam.
Tetapi jawaban yang penuh kasih pasti jawaban yang lemah lembut. Haleluya. Tidak yang pedas, apalagi menyakitkan. Tidak, saudara. Jawabannya adalah, perkataannya adalah yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur. Menghibur hati orang. Haleluya. Amin. Jangan sampai ada orang berkata, kalau boleh jangan ngomong bapak ini. Opung itu, kalau boleh jangan ngomong dia. Nenek itu, kakek itu jangan ngomong. Kalau boleh, kenapa? Nanti dia akan berkata yang menyakitkan, apalagi untuk keluaran itu. Jangan, kalau boleh jangan ngomong dia. Bahaya. Haleluya. Kalau boleh itu jangan ngomong. Kenapa? Aduh, cerewet sekali. Aduh, gosipnya keluar. Aduh, kalau boleh jangan ngomong dia, hambar nanti semua. Kalau boleh jangan ngomong bapak itu, ibu itu. Jangan. Kenapa? Perkataannya tidak ada penuh kasih. Bahaya. Jangan sampai begitu. Amin. Jangan sedar. Tapi harus sebaliknya. Kalau boleh bapak itu yang ngomong lah. Kenapa? Kalau dia ngomong, aduh, beban beratku lepas. Kalau dia ngomong, hatiku terhibur. Kalau dia ngomong, aku dikuatkan ini, diteguhkan imanku, makin sungguh-sungguh aku. Baik bapak itu ngomong lah, jangan dia. Haleluya. Kenapa? Karena dia kalau ngomong, dia kata-kata firman keluar. Kata-kata yang menyembuhkan keluar dari mulutnya. Tidak ada kata-kata yang menghujat, yang menghakimi, menjas orang. Itulah perkataan Kristus. Haleluya. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan keluar kata-kata pedas, kata-kata ini, kata-kata pedas, kata-kata yang menyakitkan, yang menyinggung orang itu. Nggak boleh kata-kata binatang. Nggak boleh. Haleluya. Nggak boleh. Karena Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 37 sampai 38, menurut perkataan dan perbuatan Allah kita akan dihukum dan dibenarkan. Mari kita jaga mulut kita. Amin. Perkataan dan perbuatan kita harus kita jaga. Jangan sampai kata-kata kita itu membuat orang makin menjauh dari Tuhan, membuat orang itu makin menjauh dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan dan murtad. Jangan saudara. Karena dikatakan dalam Amsal 81, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengamakannya memakan buahnya. Hidup dan mati manusia itu dikuasai lidah, mulut, perkataan. Jangan sampai perkataan kita. Kalau ada kata-kata keluar yang menyakitkan, yang menyinggung orang itu, yang membuat orang itu makin menjauh dan berdosa kepada Tuhan, mari kita cabut perkataan kita itu. Amin. Cabut. Saya cabut perkataanku itu dalam nama Yesus. Aku minta maaf. Haleluya. Aku telah menyinggung perasaanmu tadi. Aku menyinggung hatimu tadi ya, sehingga membuat engkau jengkel dan sakit hati. Aku cabut itu. Aku minta maaf. Aku tarik kembali perkataanku itu. Haleluya. Kata-kata yang menyakitkan itu, yang mengutuk itu, aku cabut sekarang itu. Itu tidak perkataan kasih. Haleluya. Itulah perkataan Kristus. Haleluya. Jangan sampai kita ini, karena semua yang kita katakan itu dicatat. Semua yang kita ngomong itu dicatat. Semuanya tidak ada yang tersembunyi. Mari kita berkata-kata yang memberkati. Haleluya. Jangan sampai keluar dari mulut yang satu ini. Karena apa? Dari mulut yang satu bisa memberkati dan mengutuk. Kita harus bisa berkata-kata yang baik dan benar. Haleluya. Jangan sampai kita dikuasai oleh perkataan iblis, perkataan dunia. Jangan sampai. Mari kita dikuasai oleh perkataan Tuhan. Yang kedua, bagi saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana disebut perkataan Kristus itu harus ada dalam diri kita. Yang kedua, perkataan tidak hambar. Dikatakan dari di situ di Kolose itu, jangan sampai perkataanmu hambar. Tahu artinya hambar, saudara? Jangan sampai perkataan kita hambar. Dikatakan dalam Kolose tadi, Kolose pasal yang
keempat ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ternyata perkataan kita nggak boleh hambar. Hambar itu artinya saudara, hambar itu jangan dong terguna video. Contoh, kalau kita masak nasi sayur, masak sayur ikan, kalau tidak kita buat garam, hambar. Apalagi masak ikan, amis, bau amis, hambar. Garam itu mengawetkan, membuat menjadi enak. Demikian juga dengan perkataan kita. Amin. Jangan sampai hambar bagi semua orang. Ular itu, bang saudara, ular itu takut sekali itu kepada garam. Contoh kita taruh garam di sopo, lalu dia, ular tidak mau dekat. Takut. Karena garam itu membuat dia makin menusuk ke hatinya dan dia tidak bisa bernafas. Maka dia lari. Jangan sampai perkataan kita menjadi hambar bagi semua orang. Haleluya. Harus membuat perkataan itu mengawetkan. Jangan sampai perkataan kita itu hambar bagi semua orang. Bahkan dikatakan kalau kita berkata hambar, orang itu tidak pasti diberkati. Haleluya. Orang itu tidak diberkati. Kenapa? Kata hambar itu seperti apa? Kata-kata kotor, kata-kata kosong, kata-kata sia-sia keluar dari mulutnya. Kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata kosong, tidak berguna keluar dari mulutnya. Itulah hambar. Atau seperti tadi, kata-kata menghakimi, menjas, menuding, itu hambar. Kata-kata berbohong itu hambar. Tidak akan berguna bagi semua. Jangan sampai bagi saudara, kata-kata kita ini kita harus jaga. Jangan sampai dari mulut yang sama. Dikatakan dalam Yakobus, lidah ini tidak bertulang, tapi bisa membakar hutan yang besar. Lidah ini harus kita jaga. Amin. Haleluya. Perkataan kita ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Jangan hambar. Coba mohon karena jangan sampai hambar perkataan. Amin. Haleluya. Jangan saudara. Harus kata-kata firman yang keluar supaya tidak hambar. Kata-kata firman yang kita keluarkan. Amin. Haleluya. Jangan saudara. Kata-kata yang hambar itu akan membuat orang itu tidak ada gunanya. Coba kita baca Efesus pasal yang keempat ayat 29. Mundur. Efesus pasal 4 ayat 29. Saya akan bacakan buat kita saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Haleluya. Ini Tuhan bilang apa? Jangan kata kotor, itu kata hambar, itu bagus saudara. Tapi harus kata yang membangun dari mulutmu, sehingga mereka beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kita lompat lagi bagus saudara di dalam firman Tuhan itu, Kolose Efesus pasal 29 ayat 5 ayat Kolose 5 ayat yang keempat. Kolose Efesus pasal 5 ayat keempat. Oh itu tadi kan? Itu sudah saya katakan, sudah saya ngomong tadi itu. Jadi harus perkataan itu harus ada dalam diri kita. Amin. Jangan perkataan hampa, kotor, sia-sia yang kita ucapkan dari mulut kita. Perkataan sia-sia itu apa sih? Perkataan sia-sia, harman, itu perkataan sia-sia. Haru, mati maho, saya bagus maho, saya susah maho, itu tidak boleh. Haleluya.
itu perkataan hamba. Saya nama berhasil ho, itu tidak boleh saudara. Saya mau, wah itu tuh tidak boleh keluar dari mulut kita. Amin, haleluya. Saya tahu mamate ho, saya tahu mau, ya langsung tidak boleh. Itu harus keluar dari mulut kita. Haleluya. Ini kok CD-nya ya. Jadi kita harus berkata-kata, jangan sampai kata-kata yang sia-sia. Amin, haleluya. Jangan saudara. Perkataannya itu harus kita jaga. Amin, haleluya. Jaga dalam hidup kita. Jangan hambar, jangan sia-sia, jangan kotor, jangan kata-kata yang menuding, menjas. Itu semua harus perkataan yang penuh kasih. Haleluya. Yang terus dikatakan tadi, hendaklah perkataanmu itu perkataan yang bijaksana. Bijaksana itu seperti apa sih saudara? Bijaksana itu perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkataannya dapat dipertanggungjawabkan. Dan perkataannya itu, perkataan orang itu dapat dipegang. Haleluya. Amin. Itu yang bijaksana. Jangan plan. Nah, tuan ngomong A, kemudian B, C, belum. Dia udah kata. Ini tidak bisa ditolak. Tadi dia sudah ngomong A, sekarang ngomong B, C. Aduh, apa yang kita pegang dari perkataannya itu? Tidak berhikmat. Perkataannya tidak berhikmat, tidak bijaksana. Orang yang bijaksana dia akan berkata-kata yang tepat. Haleluya. Tepat sasaran, tepat pada waktunya. Itu dia. Jadi jangan sampai perkataan kita itu tidak bijaksana. Harus bijaksana. Dia tahu nanti apa ngomong ini nanti. Dia sebelum ngomong Pak Saudara, orang yang bijaksana begitu. Dia pikir dulu dalam pikirannya. Nanti kalau saya ngomong itu gimana perasaannya? Kalau saya nanti ngomong ini kepada orang itu gimana perasaannya? Dia tarik dulu kepada dirinya. Itu yang bijaksana. Artinya apa? Julu di bibir baru baku makata. Bahasa-bahasanya begitu. Julu di bibir na jauh perjolo baru dia makatai. Julu di bibir itu julu di dirinya baru dia langsung ngomong. Nanti kalau saya ngomong seperti ini, gimana perasaan orang ini? Nanti kalau saya ngomong ini kepada orang itu, gimana? Dan kalau sebenarnya, kalau saya ngomong seperti, kalau orang lain ngomong seperti itu kepada saya, gimana hatinya? Oh, ternyata sakit hati gua. Nanti kalau saya ngomong seperti ini dan ternyata orang juga ngomong seperti kepada saya, waduh, aku juga kena juga sakit perasaanku. Maka aku tidak akan ngomong. Itu namanya bijaksana. Haleluya. Ditarik dulu kepada dirinya, ditarik. Wow, ternyata kalau saya ngomong seperti ini sakit hatiku. Aku tidak akan ngomong seperti itu kepada orang lain. Haleluya. Itu namanya bijaksana bagi saudara. Akhirnya dia tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 15. Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayat 3. Amsal pasal 15 ayat 23. Apa dikatakan di situ? Dikatakan di situ, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi perkataan yang tepat pada waktunya itu akan membuat orang itu menerima jawaban yang terbaik. Haleluya. Tepat sasaran.
sampai dia ngomong, ternyata toh itu bukan tempat sasaran itu tidak benar. Dia ngomong tadi ternyata yang ngomonginnya itu tidak kokoh, tidak benar. Itu tidak tepat pada sasarannya. Mari kita sebagai orang yang percaya harus tepat sasaran. Haleluya. Tepat. Ngomongnya itu tepat. Tepat waktu. Perkataan yang tepat waktu itu akan menyegarkan hati orang itu. Mau lihat mama bilang hata-hata mulai. Ang sunong na ukang narayo mau toho lang ando ko na. Haleluya. Toho na ito ko niya ma gina. Tuwa na ito ko ito awe. Tepat sasaran. Haleluya. At juga na ito ko to yang mangina halo. Ulu maraaw salah na lang kabah. Ulu maraaw no daw siya Tuhan ni. Toho iya hatanya. Toho. Tepat sasaran. Bahkan dikatakan dalam Yakobus, lebih baik kita lamban untuk berkata-kata, tetapi cepat mendengar. Haleluya. Itu yang berbeda. Lebih baik kita lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Lamban berkata-kata, tapi cepat mendengar. Haleluya. Jangan sampai kita itu tahu semua berita dunia ini. Sudah ibu, jangan ibu terpilih ibu sih. Bahaya itu. Gak boleh kalau sudah. Dan apalagi orang yang berhikmat dia akan keep mana yang benar, mana yang baik. Haleluya. Dia tahu itu. Oh, perkataan setuju, cocok. Oh, setuju. Haleluya. Hatanya mau setuju. Anggap dan setuju. Maka orang itu akan tahu ngomong. Perkataan yang tepat sasaran adalah perkataan yang penuh kasih itu. Haleluya. Tuhan bilang apa? Perkataan yang tepat sasaran. Kalau ada, dikatakan dalam Matius itu, kalau ada yang bersalah, dia panggil 4 mata. Tahu berapa 4 mata, saudara? 4 mata. Ngomong berdua. Ternyata dia terima, baru dia bawa ke panitia gereja. Bawa dia ke panitia gereja. Ternyata dia akan bertobat lagi. Bawa dia kepada jemaat. Tapi kalau dia mau, anggap dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Orang yang tidak percaya Tuhan. Begitu. Jangan sampai kita permalukan orang itu. Amin. Orang yang tepat sasaran tidak akan mempermalukan orang itu ketika ngomong. Dan kita ngomong. Mari kita jaga perkataan kita. Amin. Haleluya. Jangan sampai menyakitkan orang lain. Jangan, saudara. Contoh bagi saudara, kita contohnya paku, kita paku ke papan. Kita cabut lagi paku itu, pasti ada bekasnya. Pasti ada bekasnya itu. Kita cabut paku itu, pasti ada lubangnya itu di situ. Jangan sampai seperti itu. Amin. Jangan sampai menyakitkan. Memang sudah dipulihkan, tapi sudah dicabut, tapi ada bekas di situ. Jangan, saudara. Kita jaga perkataan kita. Mari kita kata-kata yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan, yang memberkati orang lain. Haleluya. Itulah kata-kata firman, perkataan Kristus. Maka dikatakan dalam Yesus itu, ketika ada perkataan Kristus dalam diri kita, di situ kita bermazmur, bernyanyi bagi Tuhan, menyembah bagi Tuhan, menaikkan lagu-lagu rohani bagi Tuhan. Haleluya. Kalau ada perkataan Kristus dalam kita bisa suka lagu-lagu rohani. Haleluya. Suka bermazmur, suka menyembah Tuhan, suka memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang apa seperti itu? Maka dia akan bermazmur, bernyanyi bagi Tuhan. Dia akan menyanyikan lagu-lagu rohani bagi Tuhan. Wow, itulah perkataan Kristus. Mari perkataan Kristus dalam diri kita. Kita buang perkataan gosip, perkataan hambar, perkataan yang tidak membangun dalam diri kita. Amin.
Haleluya. Itulah firman, yang firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita.